Mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar bakal mengubah peta politik jelang pendaftaran calon kepala daerah Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyatakan Munaslup harus digelar untuk mencari Ketua Umum Partai Golkar pengganti Airlangga. Kapan Munaslup digelar perlu dibahas di DPP Partai Golkar. Untuk mengundurkan diri. Jadi sebenarnya dengan pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, tentu itu sudah menjadi syarat untuk mencari Ketua Umum yang baru melalui forum musyawarah nasional luar biasa. Tetapi untuk menuju ke sana juga ada proses dan tahapan yang diatur juga dalam mekanisme organisasi. Nah, tadi saya mau menegaskan bahwa secara de jure Bapak Airlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai Ketua Umum. Selain Airlangga, anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Yusuf Hamka menyerahkan surat pengunduran diri ke kantor DPP Partai Golkar pada Senin pagi. Selain mengundurkan diri dari Partai Golkar, Yusuf Hamka juga menarik diri dari pencalonannya sebagai calon wakil gubernur untuk Jakarta dan Jawa Barat. Saya pikir untuk ikut di partai politik telah berakhir dan saya menjadi warga biasa, rakyat biasa sesuai keinginan rakyat dan guru-guru saya. Tapi namun demikian saya tetap berkiprah, terutama di bidang sosial. Saya akan bantu pemerintah untuk masalah penanganan masalah sosial dan membantu pemerintah juga untuk masalah infrastruktur. Pengunduran diri Airlangga juga Yusuf Hamka direspon Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto bilang prihatin atas kondisi Partai Golkar namun tetap menghormati keputusan tersebut. Dirinya pun menambahkan dinamika politik terkait pencalonan gubernur dan wakil gubernur kental dengan skenario yang melibatkan kepentingan kekuasaan. Sebagai partai politik, PD Perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain, tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu. Dengan Pilgub memang ada berbagai skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu. Politik yang dinamis, terlebih pasca mundurnya Airlangga, Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, salah satunya di Pilkada Jakarta, sudah mengutuskan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kini, akankah dukungan dan peta politik akan berubah? Lalu, siapa pengganti Airlangga? Tim Liputan, Kompas TV. Mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar mencuatkan beberapa nama menjadi pengganti Airlangga. Di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita, Bahlil Lahadalia, dan Bambang Susatyo. Benarkah ketiga nama ini akan diajukan ke pleno Partai Golkar yang digelar hari ini? Lalu bagaimana dinamika politik khususnya peta dukungan politik Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju? Akankah berubah terutama jelang Pilkada serentak 2024? Kita ulas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan virtual. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, lalu Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham yang tersambung melalui sambungan telepon, dan Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nusirwan Sujono. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi semuanya. Iya, saya ke Bung Idrus Marham terlebih dahulu. Selamat pagi Bung Idrus, Assalamualaikum. Oh, tampaknya masih ada kendala komunikasi. Kalau gitu saya ke Pak Nusirwan dulu. Ini memang sudah ditegaskan oleh Sekjen Partai Anda, Pak Nusirwan, Mas Hasto Kristianto, bahwa tidak ada kaitannya dengan PDI Perjuangan dalam konteks mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Tapi yang digarisbawahi adalah begitu kentalnya dugaan intervensi terhadap partai politik oleh penguasa, begitu yang dikatakan, jelang Pilkada serentak 2024. Hal apa yang Anda lihat diintervensi kepada partai politik saat ini jelang Pilkada, Pak Nusirwan? Tentu Mas Hasto mengikuti proses sampai kepada statement tersebut tentu berdasarkan evaluasi selama pemilu lalu berlangsung. Ya. Dan itu kami rasakan langsung terjadi proses tersebut, sehingga wajar saja
apabila Pak Hasto menyampaikan atau merasakan hal tersebut kepada pada kondisi yang terjadi pada saat ini terhadap rekan kami dari Partai Golkar maksudnya. Itu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hasto juga, dan kami pun mendengar sangat Ibu Ketua Umum sangat memprihatinkan hal tersebut terjadi ya. Tentu hal yang seluruh pihak, semua pihak tentu tidak berharap akan terjadinya kondisi-kondisi tersebut, apalagi kita menghadapi kurang berapa bulan adanya pilkada serentak, dan itu akan sangat berpengaruh terhadap situasi ke depan untuk tentunya pada saat penetapan yang berlangsung di seluruh daerah. Oke, ya saya ke Bung Idrus. Pagi Bung Idrus, Assalamualaikum. Baik, sudah tersambung kembali. Ya, Bung Idrus, kalau ada dugaan-dugaan intervensi dan segala macam, tapi memang adakah tekanan yang Anda ketahui dari penguasa, katanya yang dikatakan penguasa terhadap mundurnya Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, Bung Idrus? Ya, kalau kita melihat selama ini dan Partai Golkar sepakat bagian integral dari Koalisi Indonesia Maju, dari langkah-langkah politik yang diambil oleh Erlangga sebagai Ketua Umum, tidak ada alasan yang bisa dijadikan dasar untuk menekan-nekan Partai Golkar. Kenapa? Karena Partai Golkar paham betul bagaimana sejatinya menempatkan diri ya, ketika kita sendiri dan ketika kita bersama. Kalau kita sendiri, kalkulasi politiknya di dalam mengambil kebijakan jelas. Ketika bersama dengan Koalisi Indonesia Maju juga jelas. Kalkulasi kepentingan yang ada. Jadi mulai daripada penentuan koalisi ini dan mengusung Prabowo Gibran ya sebagai calon presiden dan wapres, dan akhirnya berhasil, pasti orang mengakui bahwa peranan Partai Golkar cukup besar. Nah, kemudian yang kedua, menghadapi pilkada juga orang juga tahu persis bagaimana kebijakan-kebijakan yang kita ambil ini betul-betul mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang ada dengan kalkulasi politik yang orientasinya adalah kemenangan pilkada itu untuk menjamin kesuksesan kepemimpinan Prabowo di tingkat pusat. Oke. Sebutlah misalkan DKI Jakarta, sebutlah misalkan Jawa Barat, sebutlah misalkan Jawa Tengah, dan juga sebutlah misalkan Banten. Apa yang dilakukan oleh Partai Golkar itu betul-betul mengikuti seluruh proses-proses yang ada, dan di dalam proses itu ada perdebatan-perdebatan tentu yang tetap berorientasi bagaimana supaya soliditas tim ini. Dan oleh karena itu maka dari perdebatan-perdebatan itu kan format paslon yang keluar itu kan macam-macam. Yeah. Yang pertama, ada beberapa daerah mungkin karena ini belum final itu adalah calon tunggal. Ya, katakanlah ada dari tim plus. Ya. Kemudian juga ya, Bung Idrus. Oke, sepertinya ada gangguan komunikasi dari Idrus Marham dari Partai Golkar. Kita akan nanti mencoba hubungi kembali dan menanyakan lebih lanjut peta politik Pilkada 2024 yang terganggu sepertinya dari Partai Golkar ini karena mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Saya ke Mas Burhan dulu kalau gitu. Mas Burhan, apa yang terjadi dengan Partai Golkar menurut Anda, dari analisis Anda? Ya, terus terang kita tidak tahu persis ya apa alasan Erlangga Hartarto mundur. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto ketika membacakan pengunduran diri, itu alasan yang justru menunjukkan mengapa Erlangga Hartarto perlu bertahan sebagai Ketua Umum.
karena keberhasilan yang ditorehkan oleh Airlangga Hartarto sebagai ketum itu memang objektif. Pertama, Golkar berhasil menaikkan kursinya dalam jumlah yang cukup signifikan di pemilu 2024 kemarin. Yang kedua, capres Partai Golkar unggul dengan suara yang sangat telak, yaitu Prabowo Gibran. Jadi kalau kita mendengar pidato Pak Airlangga kemarin, itu bukan pidato pengunduran diri sebenarnya. Itu pidato mengapa Airlangga Hartarto perlu bertahan, karena keberhasilannya sebagai ketua umum Partai Golkar. Tapi lepas dari alasan yang sebenarnya yang melatar belakangi mengapa dia mengundurkan diri, yang sampai sekarang masih kabur tadi, memang Golkar menghadapi situasi yang tidak mudah ya, terutama dalam beberapa bulan ke depan. Pertama terkait dengan agenda pilkada, karena ini sudah di depan mata. Tanggal 27 Agustus bulan ini, Golkar bersama partai lain harus segera mendaftarkan pasangan calon kepala daerah. Nah, pertanyaan yang muncul dari Radit adalah, apakah pengunduran diri Airlangga Hartarto ini itu mengganggu ya calon-calon yang sudah diputuskan oleh Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto? Belum didaftarkan. Jangan lupa ya. Jadi calon-calon yang sudah diputuskan oleh Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar itu belum didaftarkan ke KPUD masing-masing. Artinya, kalau terjadi perpindahan kepemimpinan, pertanyaan yang muncul kemudian, seberapa besar ya pergantian kepemimpinan di tingkat Golkar tadi mengganggu rekom yang sudah dikeluarkan oleh Pak Airlangga Hartarto. Nah, ini yang saya kira nanti akan dibahas terutama dalam pleno malam ini. Itu berkaitan dengan legalitas pengunduran diri Airlangga Hartarto ya, karena secara de jure ya pengunduran diri itu belum diterima oleh pengurus Partai Golkar, perlu diplenokan. Nah, yang kedua terkait dengan jadwal Munas. Munasnya kapan? Kalau misalnya Munasnya itu dilakukan bulan Desember sesuai dengan agenda awal Partai Golkar, kemungkinan tidak terjadi perubahan berarti terkait dengan siapa pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar. Karena Desember itu artinya setelah jadwal pilkada selesai. Kalau misalnya Munasnya dilakukan sesegera mungkin, apalagi sebelum pendaftaran tanggal 27 Agustus bulan ini, kemungkinannya dampak. Nah, seberapa besar dampaknya itu sangat tergantung oleh siapa yang menjadi ketua umum nanti. Ini yang saya akan tanyakan juga ke Bung Idrus selanjutnya. Bung Idrus sudah tersambung kembali ya? Mas Radi dan saya kira betul pertanyaannya tadi Mas Burhan itu tentang status ya paslon-paslon yang sudah diputuskan. Jadi perlu saya jelaskan adalah bahwa salah satu kekuatan Golkar itu adalah ada pada sistem. Ada pada sistem, dan karena itu maka keputusan-keputusan yang sudah diambil kemarin itu adalah keputusan institusional, keputusan partai, bukan hanya keputusan Airlangga Hartarto. Karena keputusan partai tentu itu berlaku meskipun terjadi perubahan atau pergantian ketua umum. Nah, tapi di dalam prakteknya nanti tentu mungkin saja ada satu dua yang perlu ada diskusi. Tapi tentu dan sudah diperhitungkan tidak akan mengganggu proses pilkada ini. Itu satu jaminan dulu. Jadi tidak ada karena keputusan institusi. Ya, jadi bukan keputusan Airlangga, ini dulu penting. Nah, kemudian terkait dengan proyeksi Munas, ya memang malam hari ini itu ada rapat pleno. Dan rapat pleno itu nanti yang pertama pasti akan menetapkan penerimaan pengunduran diri Airlangga selaku ketua umum. Nah, setelah itu maka barulah berakhir Airlangga sebagai ketua umum. Dan segera ditindaklanjuti dengan PLT. Ya, pelaksana ketua umum. Dan setelah itu, dengar-dengar dari DPP itu akan segera menjadwalkan pelaksanaan Munas.
Dan Munas ini tentu supaya tidak mengganggu ya tentang bagaimana menghadapi pilkada, maka kemungkinan ya sekitar katakanlah minggu terakhir dari ini sudah selesai, minggu-minggu ini kan sudah selesai. Oke. Jadi katakanlah kalau sekarang tanggal berapa, tanggal 13, ya saya kira tanggal 19, 20 itu bisa diselesaikan. Dan ini kita sudah berpengalaman. Tahun 2017 itu saya kebetulan pejabat ketua umumnya ketika itu, tanggal 13 rapat pleno, 13 Desember, kita melakukan rapid tanggal 17, Munasnya tanggal 18, Munaslup ketika itu. Dan tanggal 19, 20 sudah selesai, jadi tidak ada masalah bagi Golkar. Oke, artinya ya, tidak ada masalah. Ya, Bung Idrus, artinya ketika para calon kepala daerah ini nanti didaftarkan atas nama PLT Ketua Umum Partai Golkar, hal itu tidak jadi soal ya? Tidak jadi soal, dan saya punya keyakinan itu sudah ketua umum baru adalah melaksanakan keputusan DPP sebelumnya, terkecuali mungkin ada catatan-catatan, tetapi pasti dibicarakan di tingkat tim Koalisi Indonesia Maju, dan yang paling penting lagi adalah dibicarakan dengan calon-calon yang mungkin sudah ditetapkan sebelumnya. Itu pasti itu kita lakukan. PLT-nya betul Bahlil Lahadalia, dan bagaimana jadi nanti Bahlil itu tidak mungkin jadi PLT karena bukan pengurus. Oke. Ya dengar-dengar ada beberapa kan yang jadi calon di situ. Ya jadi ada informasinya, ada AGK, kemudian ada Bambang Susatyo, kemudian ada Kahar, ada Doli. Dan saya kira silakan ada rapat pleno, dan karena ini kan waktunya simpel, jadi tidak usah dipersoalkan siapa PLT-nya. Karena cuma 1 minggu ke depan ini. Gitu. Baik, artinya nama Bahlil sudah dipastikan tidak akan menjadi PLT begitu karena bukan pengurus ya? Tidak akan mungkin dipastikan PLT, tetapi aspirasi dari bawah, dari DPD, DPD 1, DPD 2, hampir sepakat ingin supaya Bahlil yang menjadi ketua umum. Oke. Apakah ini juga jadi friksi di dalam atau bagaimana Bung Idrus? Ada yang mengajukan nama Bahlil tapi ada juga yang mengajukan nama-nama lain di luar itu? Ya itu wajib. Golkar ini partai besar dan go public. Saya kira Purworejo sudah paham. Kalau ini go public, ini bukan partai abal-abal, tapi partai saya percaya itu Bung Idrus. Ada aturan gitu loh. Boleh saja banyak yang mencalonkan, tapi saya punya keyakinan ada kesadaran bersama untuk menjalin keutuhan partai, ujung-ujungnya kembali kepada Bahlil semua. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Nusirwan. Tadi juga saya sudah menyimak bahwa Bung Nusirwan melihat begitu ada intervensi dari penguasa terkait partai politik yang akan menghadapi pilkada serentak. Kalau begitu, kalau Anda punya pandangan seperti itu, Anda melihat juga bahwa residu pemilu presiden kemarin ini masih ada di pilkada serentak 2024, Pak Nusirwan? Kita belum sampai kepada kesimpulan seperti itu karena saat ini sedang berlangsung. Halo. Silakan Pak Nusirwan. Saat ini sedang berlangsung proses administrasi di masing-masing partai politik. Nah, lihat pada saat memasuki masa-masa kampanye dan atau katakanlah sampai menjelang adanya penyelenggaraan pada November di depan. Tapi tentu kita patut untuk cukup berhati-hati atau katakanlah mencermati beberapa hal yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Idrus, karena semua ini sebetulnya partai politik, saya tidak menyebut 1-2, tapi seluruh partai politik tentunya bekerja berdasarkan sistem, berdasarkan keputusan institusi, sehingga kita pun berharap bahwa adanya proses yang sedang dipersiapkan untuk sampai kepada penyerahan siapa saja yang akan maju di dalam pilkada nanti kelak, tentu mekanisme masing-masing partai akan menjaganya
untuk sampai kepada proses itu berlangsung dengan baik. Tapi tentu kalau pertanyaan yang tadi disampaikan, tentu kita sama-sama harus menjaga konsistensi dan menjaga kepercayaan rakyat terhadap partai politik. Itu adalah tanggung jawab kita semua sebagai partai politik. Kepercayaan rakyat terhadap partai politik itulah yang menjadi hal yang utama. Sampai seberapa jauh kita masih bisa mampu untuk menerjemahkan dan memberikan calon-calon pemimpin di daerah. Dan meskipun secara faktual di lapangan juga tidak mudah, tapi kami dari PDI Perjuangan berupaya untuk mengaspirasi rakyat itu bisa kita suguhkan, kita bisa tampilkan, meskipun beberapa hambatan dan kendala-kendala yang itu biasa di dalam setiap pemilihan. Demikian. Pak Nusirwan, kita ketahui Partai Golkar ini adalah partai lama, partai yang cukup senior begitu ya di kancah politik Indonesia, sama dengan PDI Perjuangan begitu, sudah mengawal dari era ke era, dari rezim ke rezim begitu ya, sudah berkompetisi dengan sangat demokratis dengan PDI Perjuangan dari dulu begitu. Tapi kalau Anda melihat saat ini Partai Golkar yang baru nanti, jika memang ada ketua umum yang baru, apakah tetap akan menjadi Partai Golkar yang sebelumnya kita kenal, ataukah menjadi Partai Golkar yang kembali menjadi representasi penguasa? Jangan dijawab dulu, nanti akan ditanyakan kembali kepada Pak Nusirwan setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, Sapa Indonesia Pagi, sesaat lagi di Kompas TV.